ini pemakamannya. Nah, nama peyurinya Lau Yun Ing. Baik, Om akan telepon sana. Ibu Marta langsung saya bilang minta dikirim perlengkapan untuk kematian, ya. Dan mereka saya kasih nomor kontak anaknya supaya bisa dikirim kemana petinya dan sebagainya, kain tilenya semua, ambulan dan sebagainya. Puji Tuhan, malam itu sudah komunikasi dengan peyuri dan agak reda, sebab semua kegelisahan, semua harus pesan-pesan kemana, mereka sudah tertanganin dan berjalan dengan baik, ya. Jadi saudara, pesan saya kalau saudara belum ikut peyuri, bisa ikut, ya, supaya tidak bingung, ya, di dalam hal kematian. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, hari atau minggu yang terakhir, saya kembali lagi menyampaikan renungan karena ya, saya sudah persiapkan untuk renungan ini. Bersaing ketat dalam arti menyingkapi persaingan itu, ya. Ada banyak orang yang di dalam bersaing itu maunya menang-menangan. Saudara perhatikan seorang bicycle, seorang pemain sepeda, ya. Mereka dengan kuatnya, speednya dan tenaganya, powernya, mereka bersaing satu dengan yang lain. Nah, di dalam bersaing satu dengan yang lain, itu inginnya satu dengan yang lain tidak mau kalah, ya. Terlebih kalau yang mereka speednya kuat, mereka bisa siksak dan itu kena dis, tidak diperbolehkan untuk melaju kencang, tetapi dengan keadaan yang oleng dan membahayakan teman yang lain di dalam bersaing balapan sepeda. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, saya akan memberikan satu statement untuk menyingkapi persaingan di dalam kehidupan yang ada. Baik itu di dalam bisnis, baik itu di dalam pendidikan, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam segala aspek kehidupan, itu tidak mungkin tidak ada persaingan. Saya mungkin boleh bertanya kepada Roland, ya, kamu baru dari daerah yang akan menjadi ibu kota Indonesia, ya, Kalimantan. Kamu datang ke Jakarta, ibu kota, pasti tentunya kaget dan terkejut keadaannya. Wah, beda dengan Kalimantan, ya. Nah, apalagi setelah duduk di kampus. Nah, walaupun itu teman-teman semua baik, tetapi ternyata satu dengan yang lain itu bersaing, ya. Satu dengan yang lain tidak mau kalah. Saya mau menjadi ranking nomor 1, saya mau menjadi mahasiswa-mahasiswi number 1, dan itu tentunya tidak dengan mudah. Mereka harus mempersiapkan diri dan mereka sudah harus belajar dengan baik dan tekun, tidak lepas daripada buku atau kutu buku, boleh dikatakan. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, persaingan ini harus kita menyingkapi, ya. Menyingkapi bagaimana hidup. Kalau kita tidak pernah merasa bersaing, saudara yang Tuhan kasihi, ya, hidup santai-santai aja. Ada rezeki syukur, tidak ada rezeki ya puji Tuhan, ya. Nah, yang pertama yang saya bisa membawa kita untuk bersaing, bagaimana menyingkapinya. Bersaing yang baik, jangan dianggap persaingan itu sebuah turnamen, ya. Jadi persaingan itu jangan dianggap suatu pertandingan, permusuhan. Sudah. Lah, bagaimana Pak?
Kalau seandainya persaingan itu tidak dianggap dengan musuh kita, ya persaingan itu wajar, ya. Semua orang baik itu di dalam usaha, ambil saja contoh usaha, saudara. Kalau kita melihat toko itu buka desainer, kok laku ya, banyak yang beli ya. Modelnya yang laku yang apa? Oh, modelnya yang sangat feminim. Ternyata wanita-wanita atau ibu-ibu senang pakaian yang feminim dan anggun, menarik, rupawan. Nah, mereka yang belum buka ingin di mana belinya? Oh, kalau beli mereka di Glodok atau di Mangga Dua, grosir atau di Tanah Abang. Nah, mereka mencari sumber-sumber pakaian itu yang seperti demikian itu laku di daerah situ, mencari dengan baik, harga yang miring, dan mereka bisa pasarkan dengan kondisi di lingkungan yang sama. Nah, inilah yang namanya persaingan. Tetapi kita harus menyingkapi, walaupun seandainya tetangga kita membuat usaha yang sama dengan kita yang lebih dahulu, saudara, ya kita harus menyingkapi dengan baik-baik saja. Tidak harus kenapa kamu bikin usaha sama dengan saya? Kurang ajar ya, kamu mau saya cincang-cincang. Nah, saudara, nah ini kan ada banyak orang yang menyingkapinya seperti itu, ya. Ada yang menyingkapinya dengan sifat-sifat yang salah. Nah, oleh karena itu saudara, ada banyak sifat-sifat yang demikian itu mereka keluar dari keaslian hidup pribadinya. Makanya saudara yang Tuhan kasihi, persaingan itu adalah suatu cermin bagaimana orang-orang lain akan memilih toko mana yang harus kita datangi, toko mana yang harus kita beli. Saudara lihat minimarket, ya. Minimarket itu kalau ada A, ada B, betul kan? Ya, itu persaingan yang sangat ketat. Ya, awalnya di daerah kami, daerah Flamboyan, Jalan Flamboyan, itu ada minimarket A. Tidak lama kemudian, setengah tahun kemudian setelah minimarket itu laku, ya karena demand orang yang beli itu adalah perumahan-perumahan di sekitar situ. Nah, perumahan di sekitar kami itu banyak, ya. Ada beberapa rumah, ya. Di tempat kami aja satu perumahan itu ada 7 RT, ya, 7 RT sampai RT 7. Saudara, karena saya pernah menjadi staf RT, jadi saya paham. Nah, belum perumahan yang lain, belum masyarakat di sekitar situ. Saudara, mereka bikin lagi toko yang lebih wah lagi, lebih mentereng lagi, lebih terang lagi, lebih lebih enak lagi dan sebagainya. Nah, pelanggan-pelanggan dari minimarket itu sebagian kecil dia pindah ke minimarket yang satunya lagi. Mereka lihat bahwa harga tidak beda jauh, tetapi pelayanannya mereka mungkin lebih ramah, pelayanannya mungkin lebih kekeluargaan, atau mungkin sambutan dari seseorangnya itu lebih ramah. Coba kalau seandainya kita menyambut customer kita, mau beli apa ibu? Kaget, ya. Nanyanya kok ketus banget ini mbak, ya, ketus amat. Nggak beli. Nah, dijawabnya gitu kan, kaget, sama-sama kaget. Tapi kalau ditanya, ibu mau cari apa, bisa dibantu? Nah, bukankah kita ini enak? Oh mbak, saya mau cari kopi, ada di sebelah mana? Oh,
ada di gang yang ketiga Pak, kopinya di sana ada. Nah, saudara yang Tuhan kasih, bukankah lebih enak yang seperti itu? Jadi menyingkapi yang pertama, jangan menjadikan lawan kita, bisnis kita, customer apapun persaingan itu dijadikan musuh, tetapi dijadikannya lawan. Kalau boleh, saudara kasih salam kepada orang yang buka dengan usaha yang sama. Saudara, dulu waktu saya masih SMP, SD, ya, orang tua saya itu buka foto studio, ya, foto studio. Tapi sekarang kayaknya studio sudah nggak laku ya, sudah punya HP semua. Nah, saudara, apa yang terjadi? Itu semua sekolah dasar, sekolah TK, sekolah SMP, SMA, kalau mau ujian, mau apa, foto, itu fotonya di tempat papa saya. Nah, jadi seluruh sekolah-sekolah di daerah itu fotonya numplek di kami punya. Kemudian nggak lama kemudian di seberang buka toko foto lagi, saudara, dengan kondisi lensa lebih modern, harga lebih murah, dan kemudian pengerjaannya mungkin lebih cepat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara yang Tuhan kasihi, kami merasa tersaingi. Tetapi pada waktu berjalan terus, saya ingin kenalan. Ternyata yang punya itu adalah salah satu yang ikut main bola basket sama-sama dengan saya, dan saya adalah sebagai ketuanya, garter. Saya bilang, siapa namanya, lupa saya ya. Pufa. Kau Pufa? Ya, Koin, gimana? Ya, saya bilang, maju ya sekarang fotonya. Ya, nggak beda jauh lah sama Koin, dia bilang gitu. Nah, tapi apa yang bisa kami dapat dari dia? Dia mengambil customer yang sudah dulu kita layani, tapi dia ambil. Nah, saya beralih. Pada waktu dia mengambil customer sekolah-sekolahan, saya mengambil masa depan yang lain. Polisi saya ajak kerjasama. Semua SIM orang yang mau bikin SIM, saya yang fotoin. Kemudian bukan hanya itu saja, seluruh kecelakaan Polda Kabupaten Pemalang, Comal, Pekalongan, sampai ke Dongkal, Belik, Moga, seluruhnya kami ambil. Dan yang paling ngeri adalah pengalaman orang yang meninggal, kecelakaan, mukanya hancur, kita harus foto. Saya dulu masih SMA, masuk ke ruang jenazah. Waduh, saya pertama kali masuk ruang itu, seminggu tidurnya terganggu. Benar-benar. Ada yang matanya hilang satu, ada yang tangannya hilang satu, ada yang kita nggak bisa kenalin, tapi kita harus foto dari kanan, kiri, depan, tampak muka, tampak belakang, dan semuanya bisa diterima polisi, saudara. Dan persaingan itulah saya maksudnya apa? Jangan dijadikan musuh. Kalau dijadikan musuh, satu dengan yang lain tidak akan maju. Tetapi kalau kita menjadikan persaingan itu adalah suatu persahabatan, ya, sama-sama bekerja di dalam segala aspek itu. Oh, dia nggak kerjakan ini. Oh, dia nggak ambil ini. Saya bisa ambil ini. Saya bisa ambil itu. Nah, inisiatif itu keluar dari mana? Dari persahabatan. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, persaingan itu ciptakanlah suatu persahabatan yang murni, dan ciptakanlah kerukunan supaya kita maju sama-sama. Saudara, pada waktu kami dipanggil polisi, kemudian, Pak, tolong datang ke jalan ini ya,
ada kecelakaan, tolong diambil gambarnya. Wah, saudara, itu pengalaman seperti itu tidak ada duanya. Dan ada banyak tukang foto studio tidak mau ambil itu karena nggak bisa tidur setelah melihat jenazah. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasih, kita bisa ambil momen-momen yang mereka nggak ambil karena kita bersahabat. Kalau kita bersahabat, kita tahu apa yang seandainya Pak Petrus kerjakan dan Pak Kris nggak kerjakan. Nah, yang nggak kerjakan Pak Petrus bisa ambil. Tetapi yang Pak Petrus kerjakan, saya nggak ambil, ambil yang dia nggak kerjakan. Oleh karena itu, kita semua menyingkapi dengan sikap bersahabat, bersaudara. Saudara, kita akan maju di dalam segala pekerjaan kita. Ya, baik itu juga dalam pelayanan gereja Tuhan. Ada banyak orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, bahkan mungkin sudah menjadi pelayan Tuhan yang dahsyat, pegang kepala orang itu bisa rebah dan sebagainya. Ya, tetapi walaupun ada banyak orang yang dengan cara trik-trik yang lain, mereka rebah karena mereka disuruh oleh pendetanya supaya rebah gitu ya. Nah, contohnya ada banyak saudara anak-anak yang pingin mencari sensasi, ya, pelayanan mereka khotbah buka jas, kemudian kawan-kawannya yang ada di sini dikibaskan jasnya itu roboh semua, itu berapa puluh orang. Saya pikir ini Alkitabiah atau enggak? Alkitabiah tidak pernah show di dalam segala ibadah, tidak pernah memamerkan mujizat ataupun talenta-talenta yang hamba-hamba Tuhan berikan oleh Tuhan sendiri. Dan ini ternyata memang terbukti dan akhirnya mereka diskor dari gereja karena manipulasi pelayanan. Saudara, bagaimana persaingan yang seperti ini? Ya, kita menyingkapi dengan baik-baik saja. Kita menyingkapi dengan rendah hati. Biarin saja, nanti Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam segala perkara. Kita menyingkapi dengan baik. Kalau memang Tuhan memakai engkau di dalam aspek-aspek yang sederhana, ya, mungkin seperti Tuhan pakai Mother Teresa, dia melayani orang-orang yang sakit di Kolkata, India, dia melayani orang-orang sederhana wafat. Apakah tidak menutup kemungkinan Tuhan akan memuliakan dia? Apakah harus kita memiliki jemaat yang ribuan, kita baru menjadi pendeta besar? Bukan seperti itu. Persaingan di dalam pelayanan, kita sama-sama, talenta kita masing-masing berbeda. Kita bersahabat. Kemarin baru saja sinode GBI 17 berjalan dengan baik. Ya, saya melihat pemilihan ketua sinode, ya, berjalan dengan baik. Mereka walaupun mereka promosi dirinya, promosi programnya, promosi pelayanannya, tetapi kalau udah kalah dalam pencapaian pemilihan, mereka ya salaman. Ya, amin Pak Wandi. Iya, salaman. Mereka berjabatan tangan, bahkan mungkin berpelukan. Saudara, di dalam persaingan tidak boleh menyingkapi dengan negatif thinking. Tidak boleh menyingkapi dengan permusuhan, ya, agar kita bisa maju satu dengan yang lain dan agar kita bisa diurapi Tuhan, ya, dengan baik dan bijaksana. Nah, coba saya akan membuka ayatnya. 1 Petrus pasal 2 ayat 16, demikian, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya saudara,
merdeka, karena kita baru 17-an nih saudara, merdeka ya. Nah, orang yang merdeka adalah orang yang hidupnya lurus ya. Tuhan katakan, hiduplah seperti orang merdeka. Orang merdeka itu tidak punya sangkutan hutang kepada orang lain ya. Jalan enak. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak pernah bisik-bisik ngomongin orang negatif ya. Orang yang merdeka persaingan itu tidak akan menjelek-jelekan orang yang bersaing satu dengan yang lain. Dan orang yang merdeka yang paling enak itu ya saudara, yang saya rasakan itu berjalan enak loh ya, enteng. Kenapa? Tidak ada orang yang berani menuding. Kamu ini sifatnya begini. Nggak ada orang yang menyalahkan. Tetapi kalau orang yang dijajah itu maksudnya dijajah dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Kita bukan orang lain yang mungkin menuduh kita, tetapi batin kita akan menuduh, akan menyalahkan. Kamu hamba Tuhan yang begini, masih saja kamu melayani. Kamu hamba Tuhan yang malas, tidak pernah baca Alkitab. Kamu baca Alkitab kalau mau khotbah saja. Nah, saudara, hal-hal seperti ini dituduh oleh diri sendiri, ya. Tetapi kalau kita berjalan, no Bible, no breakfast. Saya sudah menekankan pada diri saya harus baca Alkitab. Kalau enggak malam, kadang-kala saya masih jam 10 ke atas masih buka HP, itu saya membaca Alkitab, dan itu akan memenuhi hati saya. Coba kalau saya bengong aja, istri nggak ada, ya, bengong aja, bisa kesambet, saudara, bisa kesambet. Oleh karena itu ada banyak orang jadi gila, jadi stres karena pikirannya kosong. Pikirannya tidak ada apa yang visi misinya itu di dalam hidupnya, itu tidak ada. Ya, yang penting tidur sampai berapa jam dia bangun, makan ada yang menyediakan orang tua kita, ya, atau saudara kita. Nah, saudara, hal-hal yang seperti ini harus dipangkas. Kita harus bersaing lebih ketat supaya kita bisa maju. Ya. Yang kedua, yang saya bisa bagikan penyingkapan untuk persaingan ini. Alkitab yang mengajarkan kita bisa makan bubur dulu, nah baru kita makan nasi. Saudara, menyingkapi persaingan ini biasa diterapkan oleh orang Tionghoa. Ya, orang Tionghoa itu kalau makan bubur, saya pernah melihat ya orang Tionghoa yang benar-benar suka bubur dan makan masih pakai sumpit. Saya garu-garu kepala, ini bubur kok masih pakai sumpit. Dan bagaimana nyendoknya? Ya, ternyata mereka makan bubur itu pakai sumpit, didekatkan mulut, ya, dekatkan mulut, dan dia langsung. Jadi saya makan bubur pakai sendok, setengah saya belum habis, dia sudah habis satu mangkok. Ya, hebat. Nah, orang Tionghoa zaman dulu, kalau kamu belum bisa cari duit, kalau kamu tidak bisa kerja, kalau kamu tidak bisa menghasilkan uang, jangan makan nasi. Ini benar loh. Nggak tahu Pak Kris pernah dengar nggak? Ini apa, orang-orang Tiongkok zaman dulu itu mengajar seperti demikian ketatnya. Nggak boleh itu orang-orang makan nasi. Karena katanya orang makan nasi ini khusus untuk orang yang sudah bisa mandiri. Nah, makanya Roland,
Apa perut? Santap. Santap, iya. Kalau belum bisa menghasilkan, ayo makan bubur dulu. Ya, saudara. Nah, inilah artinya apa? Bahwa bersusah-susah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Ya toh? Jangan kita belum bisa apa-apa, kita sudah bersenang-senang. Ya. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, berbahagialah orang yang masih bisa makan nasi campur. Wah, itu kan jauh daripada doktrin Tionghoa zaman dulu itu, saudara. Orang yang sudah diberkati, campur-campur nasi lagi, ya, saudara. Tetapi orang Tionghoa zaman dulu jangan makan nasi sebelum engkau bisa berdiri di kaki kamu sendiri, baru engkau boleh makan nasi. Sebelumnya makan bubur. Saudara, ini persaingan yang saya anggap baik, saudara. Baik. Artinya apa? Saya bisa menyimpulkan bahwa kalau kita usaha, hasil kita ini belum seberapa banyak, saudara. Kalau kita makan royal, orang-orang Tionghoa zaman dulu itu lebih baik makan sederhana, lebih baik tidak makan daripada pakaian. Mungkin orang Tionghoa lebih senang begitu. Tetapi yang saya akan soroti mengenai filsafat ini, saudara, ya. Makan bubur dulu, baru makan nasi. Nah, saudara, artinya kalau engkau penghasilanmu belum bisa banyak, ya saudara, janganlah hanya untuk membesarkan perut kamu berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan, nanti modal kamu yang ada bisa kemakan untuk perut. Karena filsafat orang Tionghoa, perut ini larinya akan ke jamban, ke WC. Ini lari, mereka berpikiran seperti itu, saudara. Larinya ke WC, percuma, terbuang juga. Makanya lebih baik kamu kumpulin modal kamu, kumpulin baik-baik. Jangan kamu foya-foya, jangan kamu makan enak-enak, tetapi kamu rutin bangkrut. Nah, ini masuk di akal, saudara. Orang menyingkapi persaingan seperti itu, ya saudara. Jangan modal kita ini habis karena untuk kepentingan pribadi kita, ya, untuk kepentingan perut saja. Tetapi kembali lagi, menyingkapi persaingan itu agar kita bisa menang, agar kita bisa maju, singkapilah dengan kesederhanaan, ya. Artinya singkapilah dengan kesederhanaan yang ada. Jangan gengsi, jangan malu kepada keluarga kita ataupun apa kalau kita belum bisa makan nasi. Tetapi tunjukkanlah bahwa saya mandiri, saya akan tetap maju walaupun saya harus makan bubur setiap hari. Amin, saudara. Ini menyingkapinya seperti itu. Yang ketiga, nah, yang ketiga adalah pantang membeli barang-barang mewah. Dalam persaingan, orang berpikir bahwa kita ini harus lebih baik mengumpulkan pundi-pundi daripada kita membuang uang kita untuk barang-barang mewah. Ya, seperti seandainya istri tahu suaminya adalah kerja keras, masih susah untuk ngumpulin duit, minta dibeliin tas yang harganya mewah. Ya toh? Mami, itu buat apa tas yang mewah-mewah? Ya buat ke gereja lah, Pi. Papi kan bangga kalau istrinya cakep.
pakai tas bermerek, nanti orang gereja pasti tahu. Ya, itu istri yang tidak tahu keadaan suaminya. Tapi puji Tuhan, pada waktu saya boleh merintis bersama-sama istri saya nggak pernah ngerong-ngerong seperti itu, Pak. Ya, kalaupun dia senang, tas-tas senang. Tapi kalau untuk beli tas yang bermerek, itu hanya satu dulu tuh. Itu masih saya simpan, tas itu di lemari, ya. Tetapi tas-tas yang lain, KW2-nya, KW2, ya saudara. Makanya dicibir oleh keluarga, beli tas jangan yang seperti ini dong, Ci, beli tas yang mewah-mewah. Tapi dia enggak tergeming tuh dengan tas-tas yang asli dari Italia, dari Perancis atau dari mana, enggak, saudara, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, menyingkapilah dengan yang baik. Kalau kita masih tetap dalam perjuangan kita bersaing, saudara, jangan membeli barang-barang yang berharga terlalu mahal, ya, seperti beli sepatu, beli tas, beli mobil yang harganya sekarang bersaing, saudara. Mereka orang-orang Tionghoa zaman dulu, ya, kenapa banyakkan orang Tionghoa itu kalau merintis dan dia berhasil di suatu kota itu, kenapa? Dia membeli bukan barang-barang branded, tetapi barang-barang investasi, ya, seperti seandainya rumah, tanah, ataupun beli perhiasan. Nah, ini orang-orang zaman dulu, orang-orang Tionghoa itu masih banyak yang seperti itu sifatnya, saudara. Ya, mereka membeli barang-barang branded tidak tertarik. Mereka membeli baju-baju yang bercorak mahal-mahal, dia tidak pernah. Tetapi untuk investasi, ya, emas-emas yang harganya mahal, seperti mertua saya, itu pun barang-barang branded enggak, tapi invest emas dari anak-anaknya masih kecil sampai tua, ya saudara. Dia membeli emas, dia belikan tanah, saudara. Nah, ini yang namanya persaingan untuk masa depan. Seperti kita menabung, kalau kita membeli emas, tentunya emas itu kan harganya naik, ya. Naiknya bukan hanya sedikit, melambung tinggi, saudara, ya. Saat zaman kapan itu emas harganya setinggi langit, betul Pak, ya. Nggak kekejar orang beli, tapi betul, tapi banyak orang toko emas itu di daerah kami, itu toko emas semakin belerot, ya, banyak, tetap ada yang beli. Nah, oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasih, Allah mengajarkan jangan terlalu foya-foya untuk bersaing. Singkapilah, kalau engkau mau bersaing, engkau harus banyak menabung demi kebaikan, demi masa depanmu. Dan yang keempat, ya, harus menyingkapinya dalam persaingan ini, harus banyak senyum, saudara. Nah, ini persaingan ini kenapa harus banyak senyum? Ya, tentunya kalau senyum itu akan membuat orang itu empati kepada kita, ya. Wah, saya mau beli itu di ibu itu aja, toko itu, ibu itu baik, murah senyum, atau di bapak itu aja baik, lembut perkataannya, kalau belinya banyak didiskon lagi, waduh, ya, nih didiskon nih Bu harganya. Nah, orang itu senang, ya. Kalau bisnis hanya senyum saja, itu orang bahagia,
Dia pulang bawa jinjingan belanjaannya dia, orang itu bahagia, saudara. Tapi kalau nggak pernah disambut dengan senyuman, apalagi dengan ketusan, ya, Bapak, uangnya gede amat sih, belinya sedikit. Nah, saudara, sudah disentrop seperti itu, wah besok-besok saya nggak akan belanja di situ, orangnya ketus, ya. Nah, tentunya ini bukan Pak Wandi, ya. Pak Wandi itu pasti ramah orangnya, ya, murah senyum, saudara. Senyum bukan berarti kitanya genit, tetapi senyum artinya menerima customer dengan baik. Saudara, coba kita bayangkan, buka toko 2, kalau seandainya satu judes, satunya senyum, ya, itu pasti beda. Hasil nominalnya pun akan berbeda. Orang yang murah senyum, orang banyak empati untuk beli di situ, ya. Orang akan banyak senyum. Oleh sebab itu saudara, bersaing, boleh bersaing, barangnya sama, usahanya sama, pelayanannya sama. Hamba Tuhan bersaing satu dengan yang lain, tetapi hamba Tuhan itu murah senyum, ya, suka bertanya apa kabar, ya. Tapi hamba Tuhan yang satu judes, tidak mau senyum, maunya ditanya bagaimana. Nah, saudara, hal-hal seperti inilah yang terkadang bersaing kita ketinggalan, saudara. Tetapi kalau engkau mau memacu lebih baik, lebih ke depan lagi, engkau berikanlah senyummu itu buat semua orang. Kalau engkau memberikan senyum kepada semua orang, orang akan bahagia dan persaingan kita akan menang gara-gara kita murah senyum. Yang terakhir, yang kelima, saudara, ya, cari apa yang kita dapatkan itu kumpulkan, ya. Cari yang banyak, apa? Uang, tentunya uang, ya. Cari yang banyak agar kita bisa mengumpulkan pundi-pundi, saudara, ya. Cari dan masukkan ke dalam bank. Kalau zaman sekarang boleh, saudara. Saya masih memakai sistem kayak dulu. Zaman dulu itu masih ada celengan nih, saudara, pakai tanah. Dulu ayam-ayaman jago. Saya dulu sama mami saya dikasih nih anak-anaknya. Satu anak ini celengan, tapi celengan saya yang paling cepat penuh. Celengan koko, celengan adik masih krecek-krecek aja, masih sedikit istilahnya, ya. Saya juga menanamkan sama Otnil, sama Brian, sebetulnya celengan plastik itu yang merah, ada hijau, tapi anak-anak saya tidak pernah memasukkan uang recehnya kepada celengan itu. Sampai sekarang tidak ada inisiatif untuk menabung walaupun sedikit gitu, ya. Saya maunya seperti itu. Setahun, saya ingat terakhir istri meninggal, sebelum meninggal, kalau saya dulu sering pelayanan ke Jawa, saya punya 2 celengan yang besarnya segini, ya. Itu receh semua, uang 50, uang 1000. Setiap akhir tahun ditebok, Pi, boleh dibuka, Pi? Ya, silakan dibuka. Ini istri saya paling senang buka celengan. Nah, dikumpul. Ada berapa, Mi? Ada 400 lebih, ada yang 500 lebih. Jadi uang itu saya gunakan untuk beli bensin ke Jawa. Saya bilang begitu. Iya, Mi, buat beli bensin nanti. Iya, udah diikat
saudara. Jadi kumpulkan banyak, ada manfaat banyak. Kalau kita mengumpulkan banyak, dapat banyak, kita akan mendapatkan tujuan rencana kita banyak. Saudara yang Tuhan kasih, bisa buat beli apa? Ya terserah. Kalau kita kepentingannya beli sepatu, ya beli sepatu. Kepentingannya beli dasi, ya beli dasi. Kepentingannya apa, beli apa. Jadi kita bisa mengumpulkan banyak dan kita bisa memborong atau membeli sesuatu yang sifatnya menguntungkan keinginan kita. Nah, oleh sebab itu saudara yang Tuhan kasih, ada 6 poin yang kita bisa singkapi untuk persaingan agar kita boleh diberkati Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan, jangan dianggap musuh, ya. Persaingan itu jangan dianggap musuh. Kedua, kerja keras, ya. Kerja keras, harus tetap bekerja keras. Kemudian jangan makan nasi dulu, makan bubur dulu, ya. Itu pesan dari engkong kita. Kemudian pantang membeli barang mewah, ya. Keempat, harus banyak senyum, ya, agar kita banyak empati dari orang lain juga. Kemudian yang kelima, cari uang atau cari sesuatu yang menghasilkan banyak agar kita bisa menyingkapi rencana kita juga dengan besar. Amin. Amin, ya. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kita mengucap syukur, nanti Pak Kris untuk maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Silakan Pak Kris. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu berdoa untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini.